أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن menyanyikan lagu Indonesia, hadirin dimohon berdiri. Laporan Koordinator Tim Stunting Kabupaten Aceh Tenggara oleh Kepala Bapeda Kabupaten Aceh Tenggara kepada yang terhormat Bapak Yusri JSP dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Aceh Tenggara, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, yang kami hormati Bapak Asisten 3 CTK Kabupaten Aceh Tenggara, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Aceh Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, yang kami hormati para pimpinan OPD yang terkait dengan penanganan stunting di Kabupaten Aceh Tenggara, para camat atau yang mewakili, para utusan perwakilan dari desa Lokus Stunting 2021, dan para undangan sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ridhonya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruang aula Bapeda ini dalam acara Lokus Stunting tahun 2021. Selawat serta salam sama-sama kita ucapkan dan kita sampaikan pahalanya para junjungan alam yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita kelak di akhirat dapat syafaat dari beliau. Bapak Wakil Bupati, para hadirin peserta Lokus Stunting yang kami hormati, dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan Lokus Stunting, aksi konvergensi percepatan penurunan stunting yang sedang kita laksanakan ini. Pertama,
Kegiatan untuk stunting ini digagas dan dibiayai melalui dokumen pelaksanaan anggaran DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Tenggara tahun 2021 dan berkoordinasi dengan kami Badan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tenggara yang bertujuan untuk membangun komitmen dan kebijakan serta arah strategi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tenggara tahun 2021. Kedua, pelaksanaan kegiatan untuk stunting ini merupakan salah satu tahapan dari 8 tahapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting tahun 2021 yang merupakan amanat dari Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas nomor 42/NPPN-HK-04/2020 tentang penetapan perluasan kabupaten kota lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2021. Ketiga, pelaksanaan aksi rebut stunting tahun 2021 ini merupakan tahapan aksi ketiga dan dapat aksi konvergensi percepatan penurunan stunting yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa sebelumnya telah selesai dilaksanakan beberapa aksi oleh OPD terkait, di antaranya aksi tentang analisis situasi dan aksi kedua tentang penyusunan rencana kegiatan. Kedepannya, setelah acara rebut stunting ini selesai, semua OPD yang terkait akan melakukan aksi keempat hingga ke-8, yaitu menetapkan peran pemerintah kota, pembinaan kader pembangunan manusia atau KPM, manajemen data, pengukuran dan publikasi serta review kinerja tahunan. Bapak Wakil Bupati serta hadirin para undangan rebut stunting yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami sampaikan juga bahwa pada tahun 2020 lalu berdasarkan keputusan Bupati Kabupaten Tenggara nomor 444/14/2020 telah ditetapkan lokasi fokus intervensi penurunan stunting di Aceh Tenggara pada 26 kota yang tersebar pada 7 kecamatan. Dan di tahun 2021 ini juga telah ditetapkan perluasan fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Aceh Tenggara pada 8 kota di 8 kecamatan. Perlu kami sampaikan juga bahwa ada 8 OPD yang mendapat tugas berat sesuai fungsinya untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu Bapeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DPMK, Dinas Pangan, Dinas PUPR, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, serta Dinas Sosial. Kiranya 8 OPD ini dapat membangun komitmen bersama dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Aceh Tenggara melalui penetapan kebijakan program kegiatan masing-masing OPD terhadap intervensi penurunan stunting di Kabupaten Aceh Tenggara. Bapak Wakil Bupati sekalian, pada kesempatan ini kami sampaikan juga bahwa yang diundang dalam rebut stunting adalah Pak Asisten 3, para pimpinan OPD terkait, para camat, yang mewakili para kepala perwakilan 8 desa dan para tenaga PKH dari Dinas Sosial. Dan pelaksanaan acara ini kami bagi nanti dalam beberapa sesi. Sesi pertama acara seremonial pembukaan, dan setelah selesai acara pembukaan akan dilanjutkan dengan pemaparan program percepatan penurunan dan pencegahan stunting tahun 2021 oleh Dinas Kesehatan, oleh Dinas DPMK, oleh Dinas PPKB dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan nantinya akan dilanjutkan pembacaan dan penandatanganan pernyataan komitmen percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Aceh Tenggara. Untuk terarahnya kegiatan ini, berkenan kiranya Bapak Wakil Bupati memberikan arahan dan bimbingan sekaligus membuka acara ini secara resmi nantinya. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan curahan dan rahmat ridhonya atas segala upaya yang kita lakukan demi mewujudkan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang religius, berbudaya, mandiri, subur dan sejahtera. Demikian kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum saya menyampaikan sambutan ini, yaitu sambutan Bapak Bupati, terlebih dahulu saya menyampaikan salam Bapak Bupati kita semua. Sekiranya beliau langsung menyampaikan sambutan ini dalam cara santai, dengan beliau ada keterangan, maka saya mohon beliau untuk menyampaikan sambutan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati saudara-saudara daerah Kabupaten Segala, dan kami hormati Ketua Tim Putra PKK Kabupaten Segala. Nah, ini diwakili oleh Saudara Muhammad dan saya hormati saudara asisten 3 yang kami hormati saudara para OPD semua yang berhadir, yang kami hormati para camat atau mewakili Kabupaten Segala, yang kami hormati saudara Penata PKH Kabupaten Segala, dan para pengurus yang mewakili yang berbahagia, teman-teman Satgas, kemudian Jakarta yang bertolak dan hadir para berbahagia. Mengawali sambutan Bapak Bupati ini, kami mengajak kita semua, mari bersama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberikan izin yang mewakili kesehatan yang kita dapat masuk kumpul dalam rangka kegiatan stunting Segala tahun 2001 pada situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Kami juga mengajak kita semua, khususnya aparatur sipil hingga hadir pemerintah Kabupaten Segala, serta penuh komitmen untuk terus bekerja dengan penuh semangat dan rasa tanggung jawab dalam mengatasi dampak pandemi yang luar biasa ini, dan untuk melakukan rencana kita pemulihan ini bagi masyarakat kecil. Dan selanjutnya yang seiman dengan kami juga mengajak kiranya tidak akan berparutnya menyanjungkan salam dan salam kepada junjungan kita, yaitu Nabi Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat beliau. Kiranya kita dapat disapa dari beliau di akhirat, di masa akhirat, dan kita dikabulkan dengan beliau di surga Allah SWT. Amin. Saudara-saudari serta untuk santi yang kami hormati, mengawali sambutan ini kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya acara untuk stunting ini. Semoga melalui acara ini tercipta komitmen dari seluruh pihak yang hadir dalam menanggulangi permasalahan stunting secara bersama, serta program yang telah dirancang dapat direalisasikan dengan baik.
kami menyadari bahwa permasalahan stunting pada usia ini, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan atau dikenal HPK, adalah jendela hidup yang paling penting terhadap kualitas sumber daya manusia. Jika tidak kita cegah secara dini, permasalahan ini dalam jangka pendek menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, serta tidak optimalnya ukuran fisik tubuh anak, sedangkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual diri pun masyarakat Asia Tenggara. Sebagai dasar pelaksana, sesuai peraturan Bupati nomor 37 tahun 2020 tentang percepatan penurunan stunting terintegrasi, kami tekankan kepada seluruh OPD bersama-sama untuk menuntaskan permasalahan stunting melalui program strategis yang terintegrasi, melakukan perbaikan dari seluruh aspek melalui 2 intervensi, yaitu pertama, intervensi gizi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung mengatasi terjadi stunting seperti asupan makanan, infeksi, kesalahan gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan ibu yang harus menjadi perhatian bidang kesehatan. Kedua, intervensi sensitif mencakup peningkatan media air bersih dan sarana sanitasi, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, serta peningkatan akses pangan bergizi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pertanian, ketahanan pangan, perumahan dan pemukiman rakyat, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan, sosial, kominfo, pemberdayaan masyarakat itu, serta perencanaan pembangunan. Namun kami tetap meminta kepada perangkat daerah lainnya agar melakukan inovasi dan promosi yang dapat berkontribusi dalam menurunkan angka stunting di Asia Tenggara. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan Asia Tenggara, yaitu terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, mandiri, unggul dan sejahtera. Program ini tidak akan berjalan optimal jika hanya dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Asia Tenggara saja. Perlu keterlibatan masyarakat dan lintas sektor melalui pendekatan holistik, integrasi, tematik, dan spasial berdasarkan analisa situasi dan tabulasi data. Maka ditetapkan 34 lokus stunting Kabupaten Tenggara tahun 2021 sebanyak 34 itu. Pada kesempatan ini kami minta kepada seluruh perangkat kecamatan dan itu yang menjadi lokus stunting yang merupakan perangkat terdekat dengan korban stunting berkomitmen mulai dari camat, penghulu rute, BPK serta kepedulian masing-masing individu masyarakat mengembangkan perannya dalam pencegahan stunting dan menjadikan hal ini sebagai salah satu prioritas arah kebijakan pada setiap kutu yang bersangkutan. Pemanfaatan dana kutu secara dan melakukan kegiatan komprehensif pencegahan stunting di internal kutu maupun antar kutu menjadi salah satu prioritas pembangunan kutu dan dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Pelaksanaan percepatan dan penanggulangan stunting di tingkat kutu harus memastikan setiap sasaran komunitas penerimaan manfaat tepat sasaran, menyiapkan kader pembangunan manusia, pendamping program keluarga harapan, koordinasi petugas puskesmas, tim penggerak PK serta petugas keluarga berencana. Di samping itu, pemerintah kutu memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas
serta melakukan pendataan atau pemetaan data cakupan intervensi secara rutin. Kami mendorong pemerintah untuk mulai memikirkan agar membuat rumah kesehatan masyarakat yang berfungsi sebagai community center RT, sehingga diharapkan dapat bermanfaat sebagai tempat masyarakat dalam memahami dan menganalisa seragam informasi urusan kesehatan, termasuk stunting diikuti secara mandiri. Hadirin hadirat sekalian yang kami hormati, paradigma harus diakini oleh semua pihak yang terlibat dalam gerakan menurunkan angka stunting adalah investasi masa depan daerah kita untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas menjadi generasi penerus untuk menghadapi masa depan, menunjang kesuksesan pembangunan bangsa menuju Indonesia sejahtera, khususnya rakyat Asia Tenggara. Demikianlah berharap yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada partisipasi PAN, narasumber dan akademisi. Semoga wabah COVID-19 segera berakhir dan siap menjalankan kehidupan yang baru. Semoga Allah SWT memberkahi segala upaya kita semua dan memberikan kekuatan serta ridhonya untuk kita tetap fokus dan menjalankan peran fungsi kita dalam pelaksanaan tugas pada masa pandemi COVID-19 untuk membangun bangsa dan negara, khususnya Kabupaten Asia Tenggara yang kita banggakan ini. Nantinya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rembuk cegah stunting dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Asia Tenggara, Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Asisten 3, Kepala Bapeda dan mewakili Ibu dan seluruh kepala wakili dan seluruh peserta kelompok stunting. Baiklah, kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan menyampaikan program tentang apa-apa saja yang telah kami lakukan selama ini dari tahun 2019 sampai nantinya di tahun 2021 ini, yaitu di FAUD. Karena di Dinas Pendidikan ada 5 bidang, salah satunya adalah bidang FAUD dan Dikmas. Jadi di dalam kelompok ini ya kegiatan apa saja lanjut, mungkin ini terlalu kecil ya. Di tahun 2019 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya pada lembaga PAUD telah menganggarkan kurang lebih sekitar 500 juta untuk yaitu parenting dan juga untuk pemberian makanan tambahan bagi anak usia dini kita. Fokusnya pada lepus yang sudah ditetapkan. Kemudian di tahun 2020 juga tidak jauh beda kegiatan itu, sumber dana ada yang dari DAK, ada yang dari APBN, dan ada juga yang dari dana DAO. Itu kurang lebih, ya nanti sama-sama bisa kita lihat, kurang lebih 1 miliar di tahun 2020. Kegiatannya yaitu tentang parenting juga dan pemberian makanan tambahan. Dan di tahun 2020 sesuai dengan edaran Bupati tentang penyelenggaraan FAUD di
Aceh Tenggara. Salah satunya yaitu mendukung tentang wajibnya anak-anak kita yang masuk ke sekolah dasar harus melalui TK dulu. Jadi tahun ini di tahun 2021 kami sudah buat zonasinya. Ada beberapa sekolah yang memang kami wajibkan harus punya sertifikat TK baru bisa menyambung nantinya ke sekolah dasar di tahun 2021 ini. Di sini sudah jelas dari tahun 2020 juga dari dana DAK, DOP, FAUD yang jelas di sana dana itu dari lembaga yang dari APBN langsung ke lembaga, dan bagaimana proses penganggarannya di lembaga tersebut. Secara otomatis peran kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepala lembaga ini akan kami kumpulkan untuk merancang anggaran tersebut. RKS mereka akan memantau. Bila nanti tidak mendukung tentang santri penurunan santri ini, maka anggaran itu akan direvisi kembali. Itu yang kami lakukan setiap tahunnya. Maka anggaran itu bisa tercapai untuk penurunan santri khususnya di lembaga PAUD kami. Yang kegiatan variantinya di setiap lembaga PAUD akan dilaksanakan. Kemudian pemberian makan tambahan akan kita lakukan juga. Bahkan di tahun 2021 ada beberapa lembaga dari bantuan dana kita sudah kita berikan ya penambahan makanan bergizi seperti susu dan makanan yang lainnya, itu langsung kepada FAUD holistik integratif. Ya, di Dinas Pendidikan juga sudah menerapkan FAUD holistik integratif sesuai dengan Perpres nomor 60 tahun 2013 tentang FAUD holistik integratif. Di FAUD holistik integratif ini ada 17 OPD yang terlibat di sana. Salah satunya Dinas Sosial, Kesehatan, BPKB, DPMK, dan lembaga yang lainnya yang intinya holistik dan integratif. Intinya disinilah peran kita bersama-sama. Bagaimana santri ini di Aceh Tenggara ini harus dituntaskan sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh nasional. Jadi ini ada program-program yang sudah memang ya kami lakukan di setiap lembaga, setiap satuan pendidikan di FAUD. Ya, mungkin kita bisa melihat kegiatan-kegiatan ini yang sudah terkumpul dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ini. Di tahun 2021 ini juga kurang lebih 1 miliar anggaran itu yang kami fokuskan untuk penuntasan stunting ini, khususnya di lembaga-lembaga FAUD kami, di mana secara otomatis di PAUD 240 lembaga yang ada di Aceh Tenggara kami fokus kepada FAUD HI-nya, holistik integratifnya, kemudian fokus kepada lokus yang sudah ditetapkan oleh Bupati, ya, surat keputusan Bupati tersebut. Itulah yang kami lakukan dari selama dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ini. Mungkin itu penyampaian dari kami, karena mungkin waktu juga terbatas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di kesempatan ini dari Dinas Kesehatan ingin menyampaikan Pak kegiatan intervensi yang sudah kita lakukan dari tahun 2020 sampai 2021. Ini target percepatan penurunan stunting secara nasional kita dari tahun 2020 sampai 2024. Harapan pada tahun 2024 kita menurunkan angka stunting sampai dengan 14%.
saat ini ada di BPPBM yang diakses langsung melalui sistem online yang data ini sampai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kecamatan yang hasilnya dicapai untuk menentukan prevalensi angka stunting di Kabupaten Aceh Tenggara. Kemudian faktor determinan yang sangat mempengaruhi terjadinya stunting di Aceh Tenggara tahun 2020. Yang pertama, partisipasi masyarakat ke posyandu masih rendah. Ini yang kita hadapi selama ini, kunjungan ibu dan balita dan posyandu masih rendah. Kemudian masih ada balita yang tidak memiliki JKN. Jaman sehat hanya 47%. Kemudian akses berkelanjutan air minum berkualitas layak 57%. 10,3 anak usia 1 sampai 5 tahun itu belum mendapatkan obat cacing. Terdapat 241 ibu milpek, ibu hamil berat energi kronis dari 5.436 ibu hamil yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Kemudian cakupan imunisasi masih rendah, 66,94%. Masih tingginya anggota rumah tangga yang 1000 hari pertama kehidupan yang merokok. Ini SK mati rendah dan 800. Rencana kegiatan dinas kesehatan dalam intervensi terintegrasi stunting tahun 2021. Rencana yang sudah kita buat yaitu ada beberapa item kegiatan. Pertama, penyusunan regulasi dan revisi Perpu yang sudah ada pada tahun 2020. 2021 ini kita revisi ada sedikit perubahan sampai dengan pemetaan produk stunting, pembinaan kader KPR, pengukuran dan aplikasi stunting, pencatatan laporan dan review kinerja. Ini tertuang di dalam dana anggaran BOK stunting, dana sebesar 810 juta dari dan fisik Kementerian Kesehatan. Ini dia kegiatan kita yang sudah kita lakukan. Faktor-faktor menghambat pencapaian kinerja kita yang sampai saat ini masih ada beberapa yang belum bisa kita lakukan secara maksimal. Pertama sekali, SDM kita, yang mana jumlah petugas yang terlatih atau terampil masih kurang. Kita terkendala dengan SDM di dinas kesehatan yang mana
sampai bulan Juli 2021, dan kedepannya kita masih ada kegiatan-kegiatan lagi yang sifatnya langsung ke masyarakat, langsung ke pasien. Ujung tombak dari keberhasilan kita ini adalah keberhasilan terlaksananya kegiatan posyandu dan cakupan balita yang datang ke posyandu. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Tenggara, yang kami hormati Bapak Sekda, yang kami hormati Ibu Ketua PKK, Bapak Asdedina, Bapak Kepala Beda, dan seluruh Kepala UPBD yang hadir, dan juga Bapak Camat, Bapak Penghulu yang hadir pada kesempatan kali ini. Kami dari Dinas Pemberdayaan Rakyat dan Putu Kabupaten Tenggara diberikan nanti masalah kewenangan putu. Dasar hukum daripada kewenangan putu yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemudian PP Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemudian Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, kemudian Pergub Nomor 45 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Putu berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal usaha putu di Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian Permendes PBT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021. Bapak Ibu sekalian, kalau kita memahami pengertian daripada kewenangan putu itu adalah kewenangan yang dimiliki putu meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal skala putu, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten, serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini adalah definisi daripada kewenangan itu berdasarkan Permendagri Nomor 44 Tahun 2016. Kemudian kewenangan yang ditugaskan meliputi penyelenggaraan pemerintahan putu, pelaksanaan pembangunan putu, pembinaan kemasyarakatan putu, dan pemberdayaan putu. Kemudian kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah itu dasarnya Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 yang selama ini yang kita kenal dengan dana desa ditujukan yaitu dana desa. Kemudian kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah kabupaten asalnya itu Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 55 Tahun 2020 tentang belanja penyelenggaraan pemerintah putu dan belanja pembinaan penyelenggaraan putu tahun 2021. Kemudian penggunaan dana desa tahun 2021 tetap diarahkan pada jaminan pengaman sosial, desa aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional meliputi sarana prasarana energi, sarana prasarana komunikasi, sarana prasarana pariwisata, pencegahan stunting dan pengembangan desa inklusif. Jadi untuk kegiatan pengembangan stunting ini di Permendes ada yang nomor 4 yaitu pencegahan stunting. Jadi kewenangan pemerintah ataupun kewenangan pemerintah pusat diberikan kepada putu berdasarkan Permendes Nomor 13 ini terdapat pada bab 1 huruf A di Permendes. Kemudian prioritas penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa meliputi pencegahan stunting desa, yaitu pengelolaan advokasi kompetensi pencegahan stunting di desa dengan menggunakan aplikasi digital elektronik Human Development Broker.
Kemudian pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia KKM, kader posyandu dan pendidikan anak usia dini. Kemudian tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah desa sehat. Kemudian hadirin, memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan kesehatan ibu dan anak, konseling gizi, air bersih dan sanitasi. Kemudian perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta wanita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan. Kemudian yang kelima, pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini. Yang keenam, pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak. Dan yang ketujuh, pendayakan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam, dan kebun atau 3K dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah. Kemudian apa saja anggaran dana desa yang mendukung angka penurunan stunting di tahun 2021 untuk Aceh Tenggara, yaitu di bidang kesehatan ada penyelenggaraan puskesmas dengan anggaran 312 juta 36.000 rupiah. Kemudian di penyelenggaraan posyandu anggarannya 12 miliar 802 juta 204.500 rupiah. Kemudian sarana prasarana puskesmas atau posyandu 1 miliar 267 juta 571.700 rupiah. Kemudian penyuluhan terkait bidang kesehatan 149 juta 52.500 rupiah. Kemudian anggaran dana desa yang mendukung angka penurunan stunting di tahun 2021 di bidang pendidikan, yaitu penyelenggaraan PAUD 2 miliar 299 juta 52.500 rupiah. Kemudian sarana prasarana PAUD 3 miliar 200 juta 119.900 rupiah. Jumlah semuanya 5 miliar 459 juta 168.400 rupiah. Kemudian di bidang sanitasi, yaitu sanitasi pemukiman, MCK umum, bantuan MCK rumah tangga, fasilitasi pengelolaan sampah. Jumlah keseluruhannya 6 miliar 596 juta 687.600 rupiah. Kemudian di bidang air bersih, ini yaitu sumber air bersih umum, bantuan sumber air bersih rumah tangga, sambungan air bersih, jumlah keseluruhan 6 miliar 831 juta 408.800 rupiah. Kemudian di bidang rumah dengan jumlah anggaran seluruhnya Kabupaten Tenggara yaitu 5 miliar 292 juta 384.600 rupiah. Kemudian di kelima bidang tadi, dana seluruhnya yang untuk mendukung kegiatan stunting bidang kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan daerah rumah sebesar 38 miliar 672.513 rupiah. Kemudian anggaran untuk lupus stunting khusus stunting sebanyak 34 tutur, yaitu sebesar 4 miliar 523 juta 294.400 rupiah. Kemudian anggaran tutur tahun 2021 sumber dana tutur yaitu 2,4 miliar 561 juta 223.000 rupiah. Kemudian alokasi dana tutur 69 miliar 64 juta 800.000 dengan jumlah total 393 miliar 636 juta 53.000 rupiah, dan uang itu sumbernya APBN, sedangkan alokasi dana itu sumbernya APBK. Terima kasih. Mohon maaf bila itu berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
yang menggunakan senang ini. Selanjutnya kepada Dinas BPKB Kabupaten Aceh Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, Bapak Sekda, Ibu Ketua Tim PKK, Bapak Asisten juga, Bapak OPD, serta para tamu undangan yang sudah berhadir pada acara. Dari Dinas Lingkungan Hidup dan Keluarga Berencana, sama seperti yang sudah dipaparkan oleh teman-teman OPD yang lain, Dinas Lingkungan dan Keluarga Berencana juga bertekad untuk mencegah stunting di Kabupaten Aceh Tenggara. Ini sudah dibacakan tadi oleh Dinas Kesehatan. Nah, untuk Dinas Lingkungan dan Keluarga Berencana, pelaksanaan KIE ini merupakan salah satu upaya untuk menurunkan angka stunting, di mana Dinas Lingkungan dan Keluarga Berencana fokus pada kampung kami. Sekarang sudah punya beberapa kampung kami di Kabupaten Aceh Tenggara. Kemudian ditambah dengan kegiatan-kegiatan dari dana yang fisik di lokus-lokus stunting yang sudah ditetapkan oleh Bapak Bupati. Pada tahun 2021 untuk Dinas Lingkungan dan Keluarga Berencana ini mendapatkan dana DHK berupa dana BOKB fisik dan non fisik. Ada dua kegiatan, yaitu yang untuk non fisik, kegiatan penurunan angka stunting melalui pemahaman kesehatan reproduksi dan stunting bagi calon pengantin. Yang kedua adalah edukasi pengasuhan seksual berkelanjutan bagi ibu dan keluarga. Nah, kegiatan ini dilaksanakan di 16 dan 10 desa lokus stunting di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun dana yang disediakan untuk operasional kegiatan penanganan stunting berupa non fisik tahun 2021 sebesar 822.100.000. Kegiatan ini dibagi dalam dua bentuk: operasional turunan stunting pemahaman Deskro dan stunting bagi calon pengantin dengan dana 280.600.000. Kemudian edukasi pengasuhan seksual pertama kehidupan bagi ibu dan keluarga di desa stunting dengan dana 341.500.000. Kemudian untuk DA fisik tahun 2021 dan penurunan angka stunting selain dari dana BOA dan non fisik tahun 2021 Aceh Tenggara juga mendapatkan dana angka fisik untuk penurunan angka stunting. Adapun dana tersebut digunakan satu pengadaan sarana prasarana penguatan seribu pertama kehidupan dengan disediakannya ada PHP kit stunting dengan dana sebesar 150 juta. Kemudian yang kedua pengadaan kit siap nikah anti stunting dengan dana sebesar 100 juta rupiah. Jadi ini ada beberapa kegiatan aturan edukasi pencegahan stunting di desa Kutaniti. Di tahun 2019 juga kita juga sudah salah satu program kami untuk percepatan stunting adalah peningkatan prevalensi kontrasepsi. Jadi jumlah sektor kami di Kabupaten Aceh Tenggara meningkat. Tahun 2019 kita jumlah CPR kita sekitar 78%. Kemudian di tahun 2020 kita sudah 80%. Kemudian untuk angka aktif kita juga sudah rendah dibandingkan dengan provinsi. Di provinsi 17%, kita di angka 15%. Angka ini angka kegagalan berkali. Karena BKKBN yakin dengan masyarakat banyak berbagi, angka stunting ini bisa kita turunkan. Karena kita ketahui bahwa penyebab salah satu penyebab kematian itu ada 4 tipe: terlampau tua, terlampau muda, terlampau dekat anaknya, dan terlampau banyak anaknya. Jadi itu 4 tipe tersebut merupakan fokus dari Dinas Lingkungan dan Keluarga Berencana dan dilakukan pada saat kami turun ke lapangan.
Dan saat ini kita sudah mempunyai 2 PPKBD, 1 PPKBD dan 1 sub PPKBD yang tersebar di 345 desa. Dan ini merupakan ujung tombak Dinas Penduduk dan Keluarga Berencana untuk meningkatkan kontrasepsi berkelanjutan dan menurunkan angka APD di Kabupaten Desa Tenggara. Dan alhamdulillah tahun 2020 kemarin kita mendapatkan piagam Manggalan Karya Bencana dari Bapak BPKBRI atas keberhasilan Kabupaten Desa Tenggara dalam melaksanakan program kami. Terima kasih, itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, untuk memberi semangat kita kasih aplaus untuk kita tempat promosi. Bapak Wakil Bupati Aceh Tenggara beserta hadirin sekalian, kita masuk kepada sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada hadirin waktunya kita batasi menjadi 10 sampai 15 menit. Silakan. Sesi pertama kita buka 3 pertanyaan. Oke, singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tenaga ahli Kabupaten Aceh Tenggara di pendampingan desa. Singkat saja Pak, pertanyaannya. Dari tadi sudah kami lihat dan dengar bahwasanya kegiatan intervensi di lintas sektor sangat luar biasa, angka yang sungguh luar biasa juga. Yang kami ingin harapkan bahwasanya di tim penanganan stunting diharapkan nantinya ke depan intervensi ini konvergensi dilakukan secara terkoordinir sehingga tidak ada data yang kesilapan terkait tentang jumlah angka stunting di desa, sehingga di Kute yang mengenai jumlah angka stunting ini tidak menjadi permasalahan di mereka Pak. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Jadi dari 3 yang menyampaikan tadi semuanya berupa masukan kepada kita tim untuk penurunan stunting di Kabupaten Tenggara, dan ini yang harus kita tidak lanjuti secepatnya. Mungkin dalam minggu ini Pak Sedat kami akan mengadakan rapat dengan video-video terkait dengan pemetaan secara teknis apa yang sudah diperbuat di lokasi stunting tahun 2020 dan perluasan di tahun 2021 secara detail. Tadi disampaikan di BPK saya angka besar, tapi berapa yang masuk ke lokasi stunting itu juga yang lain-lainnya. Ini secepatnya kita buat laporan disampaikan kepada Pak Bupati melalui Pak Sekda. Kami akan menindaklanjuti Pak. Dalam minggu juga kita akan melaksanakan rapat dengan video-video terkait. Selanjutnya memang apa yang dikatakan Ibu Muda Baut, Ibu Sekda, sekaligus Kabit Paut di Dibut. Kami banyak mendengar memang penggunaan dana desa itu digunakan untuk membeli lembu, tapi tercantum untuk penurunan stunting. Jadi ini kiranya mungkin perlu pengawasan dari pihak yang mempunyai tupoksi untuk pengawasan tersebut, agar kedepannya benar-benar disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan dari segi hari kehidupan. Mungkin bisa saja dari kami karena semuanya bersifat masukan yang harus kita tidak lanjuti bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sekaligus melaksanakan Pak Sekda, dan berikut dan pertanyaan-pertanyaan yang diakomodir oleh Bapak. Sekali lagi saya menambahkan saran. Saran saya kira-kiranya memahami kata-kata integrasi bersama gotong royong dipahami. Artinya di sini jangan sempat tempat ini. Karena ini sudah kami ada dinas pendidikan, kesehatan, ini berbagai tapi pemberdayaan, terus siapa lagi namanya?
sosial, BU, BKP, pertanian, pangan, dan desa lagi ya. Di semuanya membuat program itu, program daripada stunting. Kiranya begini ramai. Ini coba bersinergi, berintegrasi, sehingga jangan cuma ini. Masing-masing OPD melaporkan apa yang dikerjakan. Jangan-jangan nanti tenaga kesehatan itu juga, KB itu juga, dinas pangan itu juga, dan itu terus begitu. Akhirnya dana yang begitu menumpuk, hasilnya tidak ada. Inilah yang pertanyaan saya ingin saya sebagai donatur meminta pertanggungjawaban siapa OPD. Apa yang sudah dilakukan? Dinas kesehatan apa yang dilakukan? SPUR apa yang dilakukan? Dinas pendidikan apa yang dilakukan? KB apa yang dilakukan tentang masalah stunting? Dan ini jangan seperti ini. Ada sebagian untuk kami dana sedikit sekali ya. Ada sebagian dananya melimpah begitu kan. Sementara di desa pun ada program ini. Ini yang jelas yang saya harapkan, sehingga maksud tujuan kita berintegrasi berterus mensukseskan daripada stunting ini, sehingga kedepannya masyarakat kita jangan mengendap stunting, sehingga ini menjadi ya prestasi buruk lah di era kita kalau pemain ini tidak bisa kita atasi. Jadi lintas koordinasi Pak Seda syaratkan ke Pak Seda untuk mengkoordinir seluruh OPD dan minta laporan dari setiap OPD, sehingga ini progres apa yang kita lakukan setiap tahun atau setiap tahapan ini jelas. Di desa pun kita himbau camat yang hadir dalam evaluasi penempatan stunting di desa ini betul-betul. Kalau lagi data setiap desa ada di dinas kesehatan. Bila tidak ada program ini tolong untuk dipertegas. Kali ini Bidang Desa pun kami harapkan dalam pendamping desa dalam program nasional ini kami himbau ke pendamping kabupaten untuk instruksikan pendamping desa supaya ini bisa capaian untuk tercapai kiranya depannya. Ini sebagai tambahan himbauan. Ibadah ya, kalau lihat itu programnya ibadah yang bisa melihat dari program-program jangan menumpuk begitu. Jadi datang di desa itu juga, tapi itu juga begitu kan, dinas pendidikan itu juga. Jadi ini coba karena bisa aja di situ, bisa aja di situ. Itu aja yang program namanya ini terjadi di satu tempat ini. Jadi harapan kita nggak sesuai. Dan ketika nanti tidak terpenuhi penurunannya. Saya rasa itu adalah tambahan. Terima kasih. Bapak Wakil Bupati Aceh Tenggara serta hadirin sekalian, kita masuk ke pembacaan dan penandatanganan pernyataan komitmen percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Aceh Tenggara. Dimohon hadirin sekalian untuk berdiri. Mohon maaf, setelah nanti Bapak Bapeda mengucapkan satu kalimat, maka hadirin sekalian saya bersama-sama untuk mengikuti. Baik, saya akan membacakan dan nanti diikuti tentang pernyataan komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam percepatan penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi di Kabupaten Aceh Tenggara.
Baik, saya mulai. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara berkomitmen melakukan upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dengan melakukan kegiatan sebagai berikut. 1. Melakukan aksi konvergensi integrasi yang terkait dengan percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Aceh Tenggara. 2. Menjadikan konvergensi percepatan penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi pada prioritas pembangunan kesehatan di Kabupaten Aceh Tenggara. 3. Melakukan pengumpulan dan publikasi data stunting serta program percepatan penurunan dan pencegahan stunting. Percepatan yang sudah dilakukan secara berkala dan menggunakan data sebagai dasar untuk melakukan evaluasi konvergensi program percepatan dan penurunan stunting. 4. Menyusun kebijakan kampanye perubahan perilaku dan komunikasi masyarakat untuk konvergensi program percepatan penurunan dan pencegahan stunting. 5. Meningkatkan peran kute dalam melakukan konvergensi percepatan penurunan dan pencegahan stunting melalui rumah gizi kute. 6. Menerapkan metode emosional demonstrasi sebagai salah satu strategi komunikasi perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan dan pencegahan stunting, dan akan dikembangkan ke seluruh lokasi kegiatan Posyandu di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. 7. Mengintensifkan gerakan masyarakat hidup sehat di seluruh perangkat daerah, kecamatan dan kute. 8. Mengoptimalkan gerakan masyarakat gemar makan ikan di seluruh lapisan masyarakat. 9. Menjadikan rembuk stunting sebagai forum strategis dalam perencanaan evaluasi program konvergensi percepatan penurunan dan pencegahan stunting. 10. Ketersediaan anggaran melalui dana APBK dan sumber lainnya terkait percepatan penurunan dan pencegahan stunting. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh seluruh unsur dan masyarakat.
Bapak Kepala Dinas Kesehatan, Kepala DPPKB, Kepala DPMK, Kepala Dinas Sosial, mohon untuk sebentar berdiri dan juga berfoto mengiringi Bapak Wakil Aceh Tenggara, Bapak Kepala Bapeda mendampingi, Bapak Sekda mendampingi. Bapak Kepala Dinas DPMK, langsung Pak tolong diambil di kodak. Bupati Aceh Tenggara, Bapak Kepala Dinas Kesehatan dan Bapak Kepala Dinas DPPKB. Mewakili camat, silakan satu orang mewakili camat dari Desa Lopus. Mewakili Bapak Camat dari Kecamatan Loser. Silakan. Salah satu pemulung Desa Lopus, penyeberangan Cingkang, silakan maju. Jika saya itu benar. Mengenai stunting ini berapa angka penurunan pada tahun sekarang? Terima kasih. Perlu kami sampaikan kepada media bahwa Bupati Aceh Tenggara mendapati angka stunting itu di angka level 42%. Tetapi hari ini rapat tahun 2021 sudah menjadi 24%. Jadi penurunan sangat signifikan, hampir 50-100% penurunan, dan kita harapkan memang stunting ini sesuai dengan RPJM Bupati minimal 22%. Ini tinggal sedikit lagi, insya Allah dengan terpadunya, dengan terintegrasinya semua OPD terkait, kami yakin RPJM Bupati dapat terpenuhi dengan sesempurna mungkin. Dalam perbulan stunting ini Pak, kelanjutnya ke depan gimana Pak? Kita akan melakukan apa yang disampaikan dalam rapat secara integratif dan holistik. Jadi integratif itu semuanya bersatu padu membuat laporan tentang semua OPD di bidang-bidang masing-masing. Bagaimana tata cara mereka menurunkan angka stunting ini sehingga program nasional dapat diwujudkan.